Kalau kita lihat bahwa template ini sangat berguna, Pak. Template ini sangat berguna untuk kita melakukan mapping risiko, Pak Saribu ya. Sebetulnya ini saya pakai untuk memberikan materi waktu itu dengan teman-teman perbankan dengan materi audit sama audit internal sama manajemen risiko, Pak. Ya kan dari sini kan Bapak cepat bisa memahami, Pak ya. Manajemen risiko itu apa ya? Jadi pada waktu awal-awal mungkin Pak Pasar itu sempat bertanya-tanya, gimana cara kita mengukur risiko? Risiko itu apa gitu, Pak? Nah sekarang kalau kita lihat, Pak, kita kembali ke assessment tadi, Pak. Kita kembali ke assessment. Ada beberapa kolom yang perlu kita isi, Bapak. Ya. Ini tadi kan Bapak sudah isi ya. Causes itu kan penyebab risikonya, ya kan? Terus ID number itu harus ada, Pak. Ini sebagai gambaran aja. ID number itu sebagai nomor register untuk risikonya. Kita mudahkan aja ada R1, R2, R3. Kemudian identified fraud risk and scheme itu berkaitan dengan identifikasi risikonya. Yang menjadi permasalahan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Bagaimana BPR itu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko, Pak. Nah, ini perlu di garis bawah ya Pak ya, mengidentifikasi potensi terjadinya risiko. Kalau ada statement seperti ini di imajinasi Bapak apa kira-kira? Mengidentifikasi potensi terjadinya risiko. Kalau menurut Bapak imajinasi ada kata-kata identifikasi dan potensi. Berarti kalau kita mengidentifikasi kan memprediksi, Pak. Ya, prediksi. Jadi perencanaan ya, Pak ya. Perencanaan. Risiko dimulai dari perencanaan dulu. Ya, perencanaan ya. Jadi kalau kita sudah sanggup membuat perencanaan risiko, kita pasti bisa mengidentifikasi terjadinya risiko. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang kalau saya kembalikan Bapak sebagai nantinya sebagai komisaris, fungsi komisaris kalau kita sedikit flashback dengan materi tata kelola seperti apa, Pak? Pengawasan, Pak. Ya, pengawasan. Ya. Suaranya mungkin agak dibesarkan sedikit, Bapak. Volume mungkin agak kurang ya, Mas Abdul ya. Volume suara agak kurang ya. Halo? Ya. Atau mungkin dibantu pakai headset, Pak, bisa. Pengaruh enggak kira-kira ya? Pakai headset? Mungkin. Bapak pakai laptop atau PC, Pak? Laptop, Pak. Oh, laptop. Oke, Pak. Kedengaran, Pak? Nah, ya. Ini mantap suaranya. Ya, monggo Pak. Tadi mangga. Monggo. Ya, silakan Pak. Jadi kalau saya tanya tadi mengidentifikasi potensi terjadinya risiko. Itu yang bertugas kira-kira siapa Pak? Yang bertugas untuk mengidentifikasi potensi terjadinya risiko? Komite, Pak. Komite. Ya, komite. Yang paling gampang sekarang komite manajemen risiko, Pak. Risiko, ya. Karena tugas komite ini seperti yang kemarin kita ngobrol adalah panitia ad hoc, ya Pak ya. Sedikit saya stop ini dulu. Kita kembali yang kemarin ya Pak ya. Nah ini Pak. Ya Bapak kalau lihat di sini ada alur sistem implementasi model SOP sistem tata kelola yang kemarin kita bahas. Ini ada komite ad hoc, ada audit, ada bagian perencanaan. Perencanaan ini ada unit fungsional ya. Itu di bagian di direktur utama ya Pak ya. Ya, jadi tugas direktur utama ini Pak. Di bagian perencanaan ini Pak ya. Strategi, mapping, perspektif. Kalau ada KPI-nya dari scorecard ya kita pakai ya. Untuk ini perencanaan untuk performance appraisal tadi ya, penilaian kinerja. Itu tugasnya direktur utama. Ya, tugasnya direktur utama. Terus kemudian melakukan fungsi apa Pak? Controlling ini Pak, controlling.
Lakukan fungsi controlling dan assessment. Ya. Terus kemudian di bawahnya manajemen risiko dan kepatuhan, mengangkat direktur kepatuhan dan menerima laporan mitigasi risiko dari SKAI dan SPI, sehingga menjadi report atau laporan kepada Dewan Komisaris. Nah, berarti yang bertugas membuat perencanaan risiko itu siapa, Pak? Ranahnya dari direktur kepatuhan, kan? Direktur, ya. Direktur kepatuhan atau PE kepatuhan. Kalau di BPR masih menggunakan PE kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhan. Jelas, Pak ya? Nah, jadi sebetulnya materi ini cocok untuk nantinya diimplementasikan, Bapak, di unit-unit kerja. Jadi sudah saya beri sangu, Pak. Sudah saya beri sangu skemanya, Pak. Jadi bukan handout-nya lagi, Pak, tapi skema kerjanya. Itu yang saya sampaikan ke Pak Saribu. Jadi tadi tugasnya dari PE Kepatuhan atau Direktur Kepatuhan. Ini menjadi tugas dari Direktur Kepatuhan atau PE Kepatuhan untuk membuat mitigasi risiko. Ya. Jadi alurnya di sana di perencanaannya, Strategic Functional Unit atau FU, unit fungsional strategis, itu di bawah kendali direktur utama. Gitu, Bapak. Nah, sekarang kalau lihat Dekom, tugasnya apa, Pak? Dekom. Membawai komite ada audit. Ya, ini kan kalau Bapak lihat nih ada nomor 1 nih, Pak. Ini nomor 1 ya. Ya. Ya, 1, terus 2-nya di mana, Pak? 2 di sini. Ya. Setelah membuat perencanaan ini, kemudian membuat ini, Pak ya. Ya. Oke. Terus 3-nya loncat ke sini, Pak. Dilaporkan kepada Dekom. Dekom langsung membuat apa? Penugasan kepada tim internal audit untuk membuat apa, Pak? Laporan audit internal. Kan ranahnya dari Dewan Komisaris itu, Pak. Ada komite audit internal ya. Betul, Pak ya. Tapi jangan lupa bahwa perencanaan itu dimulai dari direktur utama ya. Iya. Ya, sampai turun ke direktur kepatuhan atau PE kepatuhan. Jelas, Pak ya. Nah, jadi kalau kita tanya siapa yang mengidentifikasi risiko, ya berarti kembali ke perencanaan bisnis, Pak. Perencanaan bisnis dibuat oleh direktur utama. Jelas, Pak? Ya, perencanaan bisnis dibuat setelah kita membuat perencanaan bisnis, baru muncul apa potensi terjadinya risiko, Pak. Pasti, Pak. Jadi setiap produk yang diluncurkan oleh BPR pasti ada risiko yang nempel, Pak, atau inherent risk. Inherent risk atau risiko yang melekat di setiap produk atau layanan dari BPR, Pak. Nah, perencanaan itu tetap di top manajemen. Ya, Pak ya. Karena itu fungsi dari direktur utama sebagai perencana bisnis, Pak. Yang mendevelop rencana bisnis, yang mengaplikasikan rencana bisnisnya itu tugas dari direktur utama. Maju mundurnya BPR itu kuncinya ada di nakodanya, Pak, di direktur utama. Tapi kompasnya, Pak, supaya kapal itu tidak tenggelam dan tidak salah arah, ada di Dewan Komisaris, Pak. Ya. Terus kemudian radarnya itu siapa, Pak? Radarnya. Kapal kan ada radar. Oh, lengkap, Pak. Radarnya manajemen risiko, Pak. Sama audit internal itu radarnya. Ya. Terus pemegang saham itu siapanya, Pak? Penumpangnya, Pak. Bapak, ada ilustrasi lagi, Pak. Ini sudah bukan rumah, Pak, kapal, Pak. Halo? Ya, halo, Pak. Ya, soalnya di tempat saya hujan, Pak. Saya mungkin tes suara Mas Abdul, tolong dikontrol suara saya ya. Kalau sudah agak trouble, kasih tanda begini aja. Oke. Kalau sudah oke begini ya. Ya, wes, monggo. Jadi saya kembali lagi tadi, kita sudah tidak melihat gambar rumah lagi, Pak, tapi kapal, Pak. Tadi saya tanya sama Bapak, nakodanya siapa, Pak?
Direktur utama, Pak. Direktur utama. Kompasnya, Pak? Dewan Komisaris. Dewan Komisaris. Radarnya, Pak? Manajemen risiko. Manajemen risiko dan tim Sky ya. Tim Sky. Penumpangnya, Pak? Penumpangnya siapa? Kapal pasti ada penumpangnya, Pak. Nggak ada penumpangnya, nggak ada tujuannya, Pak. Ya? Staf. Atau penumpangnya staf. Kalau ABK-nya apa? ABK, anak buah kapalnya itu siapa? ABK-nya staf, Pak. Nah, kalau ABK-nya staf, Pak. Ya. Pemangku kepentingan itu ada siapa, Pak, di situ? Ada nakoda, ada ABK, ada penumpang. Pak. Nah, penumpang ini bisa nasabah, bisa pemegang saham, ya, shareholder dan stakeholder. Ya, ini ilmu manajemennya begitu, Pak. Karena tata kelola atau di sini berkaitan dengan ilmu manajemen. Bapak kira-kira ada gambaran tentang kapal ini, Pak? Kapal sudah bukan kapal lagi, ya, Pak. Kapal. Ya. Ya, kita siap untuk berlabuh, Pak. Ya. Nah, di kapal itu ada jangkarnya, Pak. Tujuan jangkar apa, Pak? Saya berikan ilustrasi aja mungkin lebih gampang. Ya. Jangkar itu kira-kira tujuannya untuk apa? Di kapal pasti ada jangkarnya. Kapan dia untuk melepas jangkar, Pak? Kapal itu kira-kira. Ya. Kalau dia mau merapat kan, Pak? Halo? Ya, halo, Pak. Jangkar ya, itu regulasi, ya, Pak? Jangkar itu regulasi. Ya. Kenapa, Pak? Harus ada jangkarnya, Pak? Biar ada namanya istilahnya patokan kita, Pak, ketika ada tujuan. Nah, setelah ada tujuan kita ini, kita ada patokan untuk target begitu, Pak. Nah, kita tujuannya ketika kapal itu berhenti, nah, supaya tidak terombang-ambing, ada tujuan kita yang sudah kita capai begitu, Pak. Ya. Sasarannya begitu. Saran. Berarti kalau kapal itu dikendalikan oleh nakoda yang handal, Pak, berpengalaman, Pak, ya. Dan dia selalu memperhatikan apa kompas, Pak, dan radar. Otomatis kapal itu tidak akan apa, Pak? Ya, Pak. Agak terputus tadi, Pak. Halo. Suara? Ya. Mas Abdul, gimana suara saya, Mas Abdul? Sekarang, Pak. Jelas, Pak, sekarang, Pak. Oh iya. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Pak, ya. Nah, kalau kapal itu berjalan sempurna, Pak, berarti ada kerjasama antara nakoda, terus radarnya ada, terus ABK-nya ada, ABK-nya ada. Tadi setelah radar apa tadi? Sebelum radar apa? Yang Bapak Dekom ini apa, Pak? Dekom. Penunjuk arah, ya, Pak. Kompas, Pak. Kompas. Ya, radar itu tim Sky, Pak. Jelas, Pak. Nah, paling gampang gitu, Pak. Nah, sekarang kalau kita berbicara dengan stakeholder atau shareholder, Pak. Stakeholdernya siapa, Pak, di kapal itu? Stakeholdernya. Pemangku kepentingannya siapa? Yang punya kepentingan siapa di kapal? Dewan Komisaris, Direktur Utama, pemilik saham, dan juga para karyawan juga, Pak, termasuk. Nasabah nggak masuk? Debitur nggak masuk? Nasabah juga. Masuk. Stakeholder semua masuk. Ya. Karena satu muatan di kapal itu tidak mungkin yang ABK nggak usah ikut. Nah, ABK nggak ikut kan nggak ada gunanya, Pak. Tenggelam, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah penumpang di kapal itu siapa, Pak, penumpangnya? Penumpangnya stakeholder tadi, Pak. Ya, penumpangnya bisa. Penumpang loh, Pak. Yang bayar loh dia, Pak. Yang banyaknya nasabah. Nasabahnya. Gimana? Terus? Nasabah, Pak. Nasabah ya.
Bapak paham, Pak? Paham ya? Ya. Paham ya? Jadi kalau kita ngambil kesimpulan bahwa sebetulnya saat ini kita sedang membicarakan bagaimana BPR itu seperti sebuah kapal, Pak, bukan seperti rumah lagi, Pak. Ya, karena tadi berkaitan dengan apa? Manajemen risiko. Risiko itu tadi ada pekerjaan, Pak, ya. Ada peluang yang harus diambil. Ada action, Pak. Gitu ya. Kalau rumah kan pasif. Ya, memang BPR seperti rumah itu tadi. Tapi kalau sudah berbicara tentang peran, itu berbicara tentang action atau tindakan, Pak. Jelas, Pak, ya? Jelas, Pak. Jelas, ya? Oke, dari gambar ini minimal jelas dulu ya, Pak, ya. Tadi tidak akan terlalu detail karena nanti tambah pusing nanti. Ya, mohon maaf. Jadi ini khusus untuk materi manajemen risiko, tidak apa-apa. Cuma saya kasih prolognya aja karena tata kelola ini juga bersinggungan dengan ini juga, Pak. Ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, Pak. Saya minta waktu 2 menit dulu ya, Mas Abdul sama Pak. Saya off-kan dulu kamera saya. 2 menit dulu ya, Pak, ya. Oke, Pak. Mohon maaf, bentar. Bantuannya Mas Abdul kalau sudah agak trouble saya dikasih tahu ya. Oke, Pak Arno, siap. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi Pak Saribu. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi tadi saya sampaikan kepada Pak bahwa kita sekarang berbicara bukan masalah rumah, Pak, tapi masalah kapal, Pak. Ya, gitu ya, Pak. Ya, oke, kita kembali lagi ke template tadi, Pak. Template. Yang tadi sudah saya skip aja. Kita kembali ke sini lagi, Pak. Ya, kita kembali ke sini lagi. Nah, ini kalau Bapak lihat, Pak. Bapak lihat di sini. Kalau kita geser, ini ada risk type-nya, Pak. Ada tipe risikonya, Pak. Ada operational risk, liquidity risk. Coba kalau kita lihat, Pak, ya. Kalau ini R1, ini cocoknya risiko operasional. Paham ya, Pak, ya? Ya. Ya. Kalau R2 cocoknya risiko likuiditas. Setuju, Pak? Halo? Ya, Pak. Oke. Suaranya masih kecil, Pak, ya? Ya, Pak. Sudah jelas, Pak. Oh, jelas. Tidak, di tempat saya masih kecil, Pak. Agak jauh suaranya. Ya, oke. R3 berkaitan dengan risiko operasional dan risiko strategi, Pak. Setuju, Pak? Setuju, Pak. Ya. Terus R4 berkaitan dengan risiko kredit, Pak. Ya, benar, Pak. Oke. R5 berkaitan dengan risiko kredit. Kredit. R6 berkaitan dengan risiko kredit. Kredit. R7 Kurang risiko kredit juga, Pak. risiko kredit. Tapi sepertinya ini nomor apa ini, Pak? Risiko R5. operasional ada juga nih, Pak. Bentar. Ini ya R7 ya, Pak. Iya. Risiko kredit dan risiko operasional. Operasional. Oke. R8 R8 Risiko kredit, Pak. kredit. R9 Nah, ini risiko operasional ini. bukan, Pak. Kalau perubahan nilai mata uang risiko nilai tukar, Pak, ya. Risiko nilai tukar. Nah, risiko kalau perubahan tidak dapat ini, tidak ada. Risiko nilai tukar. Terus perubahan suku bunga, risiko apa ya? pasar. Pasar. Terus R11 kegagalan dalam mencapai target penjualan produk, risiko apa? Risiko operasional bisa. Nah, tepat, Pak. Kegagalan dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan nasabah itu kan bagiannya dari direktur bisnis, Pak. Ya.
Risiko base atau risiko strategi? Strategi. Strategi atau risiko bisnis. Ya. Terus R12 sama Pak. tadi mohon Pak, R11 Pak, kegagalan mencapai target penjualan risiko bisnis, betul? Strategi bisnis kalau ini direktur bisnis Saya rasa sama Pak. sama ya. Ya. Risiko bisnis. Ya. Sekarang yang ini Pak, R13 Pak, kegagalan dalam mengakuisisi nasabah baru. Tugasnya siapa Pak? AO Pak, atau pemasaran? Pemasaran atau AO Pak? Ya. Ya, halo Pak. Ya. Pemasaran atau AO Pak? AO ini Pak. AO kurang menguasai produk gitu ya. Ya, benar Pak. Membaca peluang sama aja. Terus kira-kira Pak, berapa Pak peluangnya Pak? 2 nih Pak. Wah, dampaknya? Ya. 3. Ya. 6. Ini risiko apa Pak? Risiko operasional. Risiko Operasional apa bisnis? Risiko bisnis dan operasional mungkin masuk Pak. Operasional maksudnya. Kurang memahami SOP bisa Pak ya? Ya, benar. Oke. Ini Pak, R14 kegagalan dalam menentukan prioritas strategi. Menentukan prioritas strategi. Ini mungkin dari direktur nih Pak. Ya. Ya, dari direktur Pak. Direktur bisnis Ya, atau direktur utama ya Pak ya? ya. Peluangnya Pak? Ini nih 2 Pak. 2. Dampaknya? Mungkin juga 2 atau 3 gitu. 3 ya. 6. Risiko? Strategi mungkin Pak. Sudah strategi. Kompetitor mendapatkan market share yang besar. Jadi kita kehilangan kesempatan Pak ya. Kehilangan peluang ya, kesempatan. Tugasnya siapa Pak? Sebabnya karena direktur bisnis. Bisnis. Oke. Peluangnya Pak? Mungkin ini 2. 2. Dampaknya? Ini bisa 4. 4. Nah ini bagus Pak. 8. Saya kasih 8 masih hijau. R16 Pak. Kegagalan bank dalam, kita sampai 20 aja Pak. Kegagalan bank dalam membangun sistem jaringan yang terintegrasi dengan mitra kerja. Tugasnya sama. Direktur bisnis. Peluangnya Pak? Ini 2 Pak. 2. Dampaknya? Bisa 3 atau 4 gitu. Saya kasih 3 aja Pak. Atau 4 aja. Biar ada perbedaan. 8. Oke. R17 Pak. Top manajemen yang memiliki kapabilitas untuk memberikan arahan strategis mengundurkan diri dari perusahaan. Nah ini lemahnya apa nih? Sebabnya karena kelemahan apa? Misalnya direktur mengundurkan diri, direkturnya saya mengundurkan diri. Kalau menurut Bapak kelemahan di siapa? Ya? Remunerasi mungkin. Kurang jelas Pak, mohon maaf Pak. Remunerasi mungkin Pak. Masalah remunerasi, berarti tugasnya? Komite ya. Remunerasi tadi berarti perencanaan di
gaji ya, reward gitu Pak ya. Atas persetujuan dari komisaris. Berarti yang bertanggung jawab Dewan Komisaris Pak. Komisaris. Nah, berarti Dekom sini Pak ya. Dekom. Ini masalah remunerasi Pak. Sering terjadi apa tidak nih Pak? Peluangnya Pak? Mungkin jarang Pak. Dua. Dampaknya? Mungkin 3 Pak. 3. Ya. 18. Pekerjaan mitra kerja tidak sesuai dengan perjanjian. Ini melakukan konsinyasi bisnis ya. Sebetulnya ini tugas dari direktur bisnis bisa. Ini sangat kecil sekali terjadi, 1 aja Pak ya. Dampaknya 2. Oke, 19 Pak. Nasabah tidak dapat bertransaksi karena lupa PIN atau user ID. Misalnya bank ini sudah pakai PIN, sudah pakai ATM ya. Ya. Salah dari siapa Pak? Nasabah sendiri Pak. Nasabah sendiri. Sebabnya karena peluangnya jarang ini Pak. Jarang ya? Iya, Tapi jarang ya? Ya, 2. Sekali terjadi, 2 atau 3? 2 aja Pak. 2. Ya, terakhir Pak, 20 Pak. Tidak adanya prosedur dan bisnis proses yang jelas. Nah, ini siapa yang membuat Pak? Ini top manajemen juga nih Pak. Top manajemennya? Ya. Yang merancang siapa Pak? Direktur utama atau direktur bisnis? Ya. Direktur utama nih. Ya, otomatis itu Pak. Oke. Terus dampaknya Pak? 2 Pak. Nah, peluangnya 2, dampaknya? Mungkin 3 atau 4 ini bisa bahaya. 4 aja. Oke. Coba kita lihat di map-nya. Ini sudah lebar sebetulnya Pak. Kita nggak bisa lihat lagi karena dia sudah terlalu banyak. Ini kan kalau kita lihat sudah masuk semua nih angkanya ini. Ini kan masuk semua nih Pak. Ini Ya. Refresh. Nah ini sebetulnya dia sudah, kalau kita lihat Pak dari sini dia sudah masuk semua. Sekarang yang menjadi, ini belum kita isi nih Pak. Ini siapa nih? Yang ini siapa nih Pak? Yang Dekom? Risiko apa Pak? Risiko kalau masuk risiko strategi juga bisa nih Pak. Ini bisa reputasi Pak. Reputasi ya. Ya, ada risiko reputasi. Terus R18 risiko bisnis. R19 risiko operasional. Nasabah tidak dapat bertransaksi karena lupa PIN, ini adalah risiko operasional. Terus risiko bisnis. Tidak adanya prosedur bisnis, risiko start, lebih ke arah strategi Pak ya. Ya Pak ya, setuju Pak. Ya, benar. Strategi dan bisnis ya. Ya. Oke, kita simpan dulu. Ya, saya mau naik ke atas itu Pak. Tinggal ngisi aja ini Pak ya. Jadi nanti kita tinggal ngisi sesuai dengan tipe risikonya Pak. Siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Ya artinya yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal itu yang berkaitan dengan langsung unit yang bersangkutan Pak. Kayak ini risiko operasional bisa berkaitan dengan top manajemen bisa ya. Terus likuiditas
tim ALCO, Pak. Asset Liability Committee, Pak. Ya. Komite Asset Liability. Bapak pernah dengar komite Asset Liability, tim likuiditas per BPR itu kan ada tim ALCO, Pak. Tim ALCO ya, Pak. Ya, untuk menjaga tingkat likuiditas itu ya, tim ALCO ada sendiri. Nah, ini contohnya seperti itu, Pak ya. Nah, yang tadi yang saya sampaikan ini ada C itu yang bisa dilakukan preventif, yang D itu yang selalu yang mengarah ke kalau sudah ke 20, Pak, ini bukan C lagi tapi sudah melakukan apa? Deteksi, Pak ya. Jelas, Pak? Jelas, Pak. Nah, kalau ini bisa C atau D, saya lebih cenderung ke detektif ya. Kalau masih hijau, dia bisa menggunakan C, Pak, preventif. Nah, kalau ini detektif juga, Pak, dan seterusnya, Pak. Jelas, Pak? Jelas. Ya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat medium atau itu kan kalau kita lihat kalau hanya levelnya kalau sampai ini kan ada warna hijau, kuning, oranye, merah, berarti 3 level gitu aja, Pak ya. Level 1, level 2, level 3. Ini pengaruh ke sini. Medium itu level 3, Pak. Karena tetap ada high, medium, dan low. Low 1, medium 3, medium 2, high 3, Pak. Ya, low 1, medium 2, high 3. Jelas, Pak ya? Dilihat dari warnanya ini aja, Pak. Sama yang ininya, Pak. Kalau ini sudah high ya, bukan medium, ini high. Kalau ini detektif. Ini juga medium juga bisa atau high. Medium high. Ya. Kalau ini low. Ya, seperti itu, Pak. Bapak jelas, Pak? Jelas, Pak. Ya, kalau ini responnya berarti tindakannya, Pak. Apa yang menjadi mitigasi kita di sini, ya. Nah, ini saya simpan dulu, nanti saya kirim ulang ke tempatnya emailnya Kanaka, Pak, untuk dikirim ulang ke Bapak. Nah, sampai di sini dulu sebelum saya lanjut, Bapak ada gambaran tentang mitigasi risiko, Pak? Iya, Pak. Bapak ada gambaran tentang mitigasi risiko. Tadi kan kita sudah melakukan mitigasi risiko ini, Pak. Sebetulnya kita sudah lakukan mitigasi ya. Ya, jadi ada area-area yang warna hijau, kuning, oranye, dan merah. Ya. Sebetulnya kalau kita mau singkat cuma 3 warna aja, hijau, oranye, sama merah gitu. Hijau 1 low, yang oranye medium, yang merah high. Ya. Kalau high berarti sudah detektif ya. Detektif itu berarti harus diinvestigasi. Detektif swasta, Pak. Investigasi. Kayak film-film Dono Kasino Indro. Ya, ada detektif ya. Tugasnya mendeteksi gitu kan. Ya sekarang yang menjadi detektifnya di BPS siapa, Pak? Siapa, Pak? Kira-kira yang jadi detektif. Berarti dia melakukan investigasi kan, Pak? Iya. Tugasnya siapa yang pertama kan, Pak? Tim Sky kan, Pak? Sky. Nah, Sky nanti memberikan laporan kepada siapa, Pak? Hasil deteksinya memberi laporan kepada siapa? Dewan Komisaris. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berhak memanggil direktur utama jika terjadi potensi terjadi fraud. Ya, Pak. Kalau yang C tadi itu kan hanya monitoring, Pak. Monitoring. Preventif ya, preventif ya. Itu kan ya. Preventif. Preventif hanya apa? Mencegah supaya tidak terjadi detektif, gitu kan, Pak. Nah, cara mencegahnya bagaimana, Pak? Atau memonitornya bagaimana? Kerjaan siapa, Pak? Pejabat eksekutif juga, Pak. Sebetulnya kerjanya komite manajemen risiko kan, gitu, Pak. Ya, Bapak kemarin yang hari pertama masih ingat pertahanan 3 lapis, lapis 1, 2, 3, sudah saya jelaskan. Lapis pertama di unit bisnis, pemahaman SOP, ya kan, Pak ya. Lapis kedua di manajemen risiko, lapis ketiga di pengendalian internal. Pengendalian internal. Iya. Ya. Jelas, Pak ya.
Sampai di sini dulu ada pertanyaan, Pak. Untuk sementara belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya, kita lanjut lagi, Pak. Kita lanjut lagi sebentar. Mohon tunggu sebentar. Kita langsung masuk ke kasus G3 aja dulu, Pak ya. Kita kejar waktu, Pak. Sudah jam 2:30. Kasus G3 tata kelola. Nanti saya minta cross check apakah sudah terima filenya. Cross check. Bapak sudah terima file ini, Pak? Contohnya, Pak. DPR Pantura. Ya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Mas Abdul sama Pak Pasaribu, saya bisa minta waktu sedikit untuk ke toilet dulu? Boleh, Pak Ron, silakan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya. Silakan, Pak. Siap. Di share screen ini ya, Pak ya. Nah, ini ada contoh, Bapak, laporan tata kelola dari BPR Pantura, Pak. Jadi saya tadi sudah janji dari kemarin sama Bapak bahwa kita menghadirkan kasus, Pak. Saya menghadirkan kasus. Karena saya senang main di kasus, Pak, supaya kita punya bahan wacana untuk pengambilan keputusan nantinya, Pak ya. Nah, ini ada contoh laporan tata kelola G3 dari BPR Pantura tahun 2017, Pak. Di dalamnya, Pak, mungkin kurang jelas nih ya. Di dalamnya itu tentang ada pendahuluan, mohon maaf. Ini ada pendahuluan, ada pelaksanaan penerapan prinsip tata kelola, ya, kepemilikan saham, hubungan keuangan, ini semuanya, Pak. Contohnya sudah ada ini. Ya. Terus kemudian paket kebijakan remunerasi, Pak. Nanti sebelum ke remunerasi nanti saya sharekan sedikit tentang remunerasi, tapi ini contohnya dulu. Ya. Terus rasio gaji tertinggi dan terendah, baik gaji direksi, top manajemen maupun gaji operasional. Ya. Terus rapat Dewan Komisaris dan Direksi, terus jumlah penyimpangan terjadi internal ini. Berapa kali terjadi fraud itu sudah dipublikasikan, Pak. Kalau dulu kan enggak. Nah, transparan ya, Pak ya. Sekarang harus, Pak. Sekarang harus dipublikasikan di laporan tata kelola. Ya. Dan itu bukan merupakan aib, Pak. Itu harus ya. Oke, terus permasalahan hukum, Pak. Terus benturan kepentingan, terus kemudian pemberian dana untuk kepentingan sosial, yaitu CSR ya. Terus hasil penilaian yang terakhir ini, Pak, self assessment GCG. Jelas, Pak? Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Ini pendahuluan mereka, Pak, seperti ini contohnya. Ya, penjelasannya saya satu sedikit. Ya. Terus dijelaskan tentang apa? Tarif itu, Pak ya. Transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran fairness. Ya. Terus kemudian laporan pelaksanaan GCG dibuat secara berkala. Ya. Dalam rangka memenuhi kewajiban BPR terhadap peraturan OJK nomor 4 POJK 03 2015. Karena pertama kali GCG keluar tahun 2015, Pak. Ya. Tentang penerapan tata kelola bagi DPR dan surat edaran OJK nomor pada waktu keluar POJK-nya tahun 2015, kemudian sal OJK, salinan OJK-nya untuk
surat edaran OJK-nya, mohon maaf, itu untuk penerapan tata kelola atau pelaksanaan tahun 2016. Ya. Terus kita lihat Pak, pelaksanaan dan penerapan prinsip GCG selama tahun 2017. Jadi setiap tahun dia harus memberikan laporan secara berkala. Ya. Kalau kita tanya tujuan GCG untuk apa Pak? Bagi BPR Pak? Tujuan GCG untuk BPR kira-kira untuk apa Pak? Bapak masih ingat? GCG untuk BPR adalah ya, secara umum untuk apa Pak? Masih ingat nggak tujuan GCG yang skema-skema awal? Kenapa GCG harus BPR harus pakai GCG? Kira-kira untuk untuk ini Pak, yang paling saya ingat itu tentang tingkat kesehatan banknya itu Pak. Salah satu untuk mengukur tingkat kesehatan bank berbasis risiko Pak ya, risk base. Oh, iya. Kalau dulu pakai Camel, hanya Camel aja kan Pak. Nah sekarang sudah plus risiko, berarti ada bobot risiko. Ya. Nah karena itu BPR singkat cerita Pak perlu ini Pak pelaksanaan dan penerapan. Pelaksanaan dan penerapan direncanakan, dilaksanakan dan diterapkan selama satu tahun periode akuntansi. Tujuannya untuk apa Pak? Mohon dicatat, tujuannya adalah untuk melihat ya tingkat kesehatan BPR itu tadi Bapak katakan itu kan. Tingkat kesehatan BPR selama 1 tahun dilihat dari indikator tata kelola. Nah, ini Pak, kalau kita berbicara tentang tata kelola dengan tadi ada manajemen risiko, ada audit, Pak ya. Terus ada terus kemudian setelah pencucian uang ada remunerasi gitu ya. Itu kompleks Pak. Jadi artinya profil kesehatannya rekaman jejak selama setahun ini dilaporkan di laporan ini. Jelas Pak ya. Nah, kalau kita tanya sebetulnya laporan ini bukan pada siapa Pak? Gimana Pak? Bilang Pak. Kalau menurut Bapak sebetulnya laporan ini untuk tujuannya lebih banyak ditujukan kepada siapa? Di samping ke regulator dilaporkan ke OJK, dilaporkan kepada siapa sebetulnya? Pihak OJK Pak. Stakeholder Pak ya. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Kalau menurut Bapak yang esensi sebetulnya laporan ini berguna bagi siapa Pak? Kepada BPR sendiri Pak sangat berguna. Ya, sebetulnya bagi pemangku kepentingannya Pak. Ingat. Ya, itu kan Pak ya. Jadi ditujukan bagi pemangku kepentingan. Itu lebih tepat Pak. Ditujukan bagi pemangku kepentingan itu lebih tepat. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pemangku kepentingan banyak, bukan hanya pemegang saham saja Pak. Karyawan juga boleh Pak menerima laporan ini. Itu Pak. Supaya dia ada motivasi untuk dia bekerja dan dia ada apa Pak? Target Pak. Ya, itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kebijakan tata kelola seperti ini, Pak. Prosesnya seperti ini. Bapak saya baca ya. Bab 1 harus dijelaskan ini. Bab 2 sistem GCG-nya seperti apa ya. Bab 3 kebijaksanaan mekanisme pelaksanaan. Bab 4-nya komitmen tata kelola tata tertib Dewan Komisaris Direksi. Ya, bab 5-nya struktur pelaksanaan tata kelola. Ya. Bab 6-nya proses pelaksanaan, bab 7-nya tindakan pemeriksaan. Ini geruduk Bapak saya. Terus cukup deras ya Pak Abdul ya di tempatnya Pak Abdul ya. Iya. Oke. Hujan deras ini Pak tempat saya. Iya, hujan deras emang kan. Terus tindakan pemeriksaan, faktor penunjang pelaksanaan tata kelola, hasil pelaksanaan, penerapan sanksi, ada penerapan sanksinya Pak, dan penutup. Ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ini ada semua di sini, Pak. Ya, jadi kalau Bapak ingin tahu tugasnya apa sih untuk Dewan Komisaris ada di sini. Saya tidak perlu baca satu-satu,
Tapi Bapak sudah terima file ini, Pak ya? Sudah. Ya? Sudah ya? Nah, ini ada semua di sini, Pak. Memastikan terselenggaranya penerapan atau jadi tugasnya Bapak ini untuk memastikan ya terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Jadi dari top, middle sampai dengan low. Itu tugasnya Dekom. Ya. Kemudian apa, Pak? Melaksanakan pengawasan, Pak. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab apa? Siapa, Pak? Direksi. Serta memberikan nasihat kepada direksi. Jadi Bapak itu penasehatnya direksi. Posisinya Bapak lebih tinggi dari direksi atau di sama atau di bawahnya, Pak? Kalau penasehat. Saya sama, Pak. Sejajar. Tapi pada saat Bapak sebagai penasehat, Bapak sejajar. Pada saat Bapak melakukan investigasi atas laporan dari komite audit, posisi Bapak di mana? Lebih tinggi daripada direksi, Pak. Lebih tinggi. Karena Bapak tidak perlu minta persetujuan dari direktur utama, setuju atau tidak dari hasil investigasi. Terus Pak ya, dari temuan yang dilakukan oleh tim pengendali Internal. Karena itu bisa langsung direct langsung ke ke RU PS, Pak. Ya, dan Bapak tetap ada direct langsung ke OJK. Jadi kalau nantinya terjadi fraud, mohon maaf, Pak. Bukan aku nangutin, Pak. Kalau terjadi fraud, OJK pasti panggil komisarisnya. Jelas, Pak ya? Ya ini, karena pihak komisaris yang bertanggung jawab memastikan itu kata-kata, Pak. Terselenggaranya penerapan apa? Tata. Jadi karena ini tugasnya berat, Pak. Karena itu bobotnya harus berbobot, gitu ya, Pak ya. Bapak harus mempersiapkan untuk kompetensinya, Pak. Baik dari sertifikasinya untuk komisaris maupun untuk fit and proper dengan OJK. Jelas, Pak? Ya. Terus ini, Pak, nomor 3 apa, Pak? Dalam rangka pengawasan, komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR. Kebijakan strategis BPR. Jadi Bapak harus sering-sering rapat internal dengan direktur utama, Pak, atau Dekom. Untuk terutama pada saat RPS, Pak ya, terutama untuk memberikan arahan dan fungsi pengawasan dari data-data yang diterima dari tim audit. Itu, Pak. Jelas, Pak? Ya, kita ambil contohnya aja, nggak usah kita bahas satu-satu terlalu panjang. Terus kemudian ini, Pak, Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional. Itu tidak boleh, Pak, karena dia bukan pengurus. Dewan Komisaris bukan pengurus. Ya, pengurus itu Dekom ke bawah. Mohon maaf, Komisaris. BUD direksi ke bawah. Ya. Jelas, Pak ya. Nah, terus kemudian apa? Ini, Pak, kecuali ada kata-kata apa, Pak? Terkait dengan penyediaan dana pada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur batas maksimum. Jadi di BPR itu ada peraturan, Bapak pernah dengar BMPK, Pak? Batas maksimum pemberian kredit BMPK. Itu ada ketentuan 10% dan 20%, Pak, menurut peraturan regulasi, Pak. Jelas, Pak ya. Kalau 10% itu untuk yang berkaitan dengan kelompok atau masih ada kaitannya. Itu cuma 10% maksimal. Tapi yang 20% itu tidak ada kaitan dengan afiliasi. Itu harus paham, Pak. Di peraturan tentang PUJK nomor berapa saya lupa, ada PUJK-nya. Tentang BMPK, batas maksimum pemberian kredit. Kenapa harus dibatasi, Pak? Ya supaya tidak terjadi apa? Kredit fiktif, Pak. Ya, banyak kasus sekarang, Pak ya. Supaya tidak terjadi fraud. Ya. Ini ya. Terus kemudian yang terakhir, Pak, memastikan apa, Pak? Memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap. Jadi memastikan ya dan menindaklanjuti. Ya. Jadi jangan dibiarkan, Pak, kalau ada temuan dari pihak audit internal terjadi potensi Pak ya, peluang. Risiko kan tadi berbicara tentang peluang, Pak ya. Potensi terjadinya fraud itu harus segera dapat ditindaklanjuti. Karena ini hubungannya sama OJK, betul, Pak. Ya. Dan komisaris paling terbawa-bawa itu alasannya ke sana, Pak.
Ya. Ya, ada pertanyaan, Pak? Belum ada, Pak. Ada ya? Jelas, Pak ya? Itu sebagai contoh saja, Pak ya. Ini nggak perlu kita bahas. Ini ada penerapan fungsi kepatuhan, ada Pak. Audit intern dan audit ekstern. Tadi saya katakan kalau audit intern itu berkaitan dengan pengendalian internal, audit ekstern itu berkaitan dengan apa, Pak? KAP, Pak, audit keuangan. Independen. Kalau ini salah satu ini fungsi kepatuhan, salah satu fungsi kepatuhan adalah apa? Mengelola risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan karena BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Jadi mengarah ke ketaatan pada regulasi. Itu kepatuhan atau compliance. Ya, Pak ya. Nah, ini Bapak mungkin bisa baca sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan satu-satu. Ini sudah ada contohnya, Pak. Ya, kita ambil contoh saja. Fungsi audit ekstern apa? Akuntan publik ya, berkaitan dengan akuntan publik ya, beda ya. Audit internal dan audit ekstern beda. Ya. Terus ini penerapan manajemen risiko, tanggung jawab PE, eksekutif manajemen risiko, PE risiko ya, apa saja tugas pokoknya semua ada di sini semua. Jelas, Pak? Ya, jadi kalau saya bertanya, report ini tujuannya untuk apa, Pak? Laporan ini tadi? Laporan tata kelola tujuannya untuk? Laporan tata kelola tujuannya untuk melihat tingkat kesehatan bank ini juga selama periode tertentu dilihat dari manajemen tata kelola ya, Pak. Demikian. Ya, sebetulnya kalau kita lihat itu tadi tujuannya untuk kepentingan regulasi harus dilaporkan ke OJK kan, Pak ya. Yang kedua untuk kepentingan raportnya bagi apa? Para pemangku kepentingan, Pak, atau stakeholder. Ya. Jelas? Jelas, Pak ya? Nah, kita mengarah sekarang ke PPT. Saya tanya lagi nanti sama Bapak. Seperti ini. Terjadinya apa, Pak? Ya itu tadi, Pak. Kita perlu melihat bahwa BPR sekarang itu dihadapkan pada kondisi seperti itu, Pak. Bang, di tengah underground ekonomi, Pak. Saya besarin aja. Bentar, Pak. Saya besarkan aja. Slide. Nah, ini, Pak. Ya, Bang, di tengah underground ekonomi terjadi apa, Pak? Kejahatan, ini, Pak ya. Terus kemudian di mana namanya kejahatan itu pasti digunakan untuk orang ngerampok bank. Dulu masih lihat film Untouchable, Pak, The Untouchable. Pernah lihat, Pak? Al Capone, orang Itali, mafia Itali, The Untouchable ya, artinya orang-orang yang ngerampok bank tapi tidak yang kebal hukum. Ya, itu sekarang artinya apa? Tindak pidana pencucian uang itu sangat rawan sekali bagi BPR, Pak, terutama bagi perbankan. Kenapa dikatakan rawan? Ya karena itu tadi banyak motif-motif terselubung untuk melakukan transaksi, padahal transaksi itu transaksi sifatnya apa, Pak? Semu, Pak. Digunakan untuk mengalihkan perhatian. Itu sebetulnya mengalihkan perhatian. Makanya APU, anti pencucian uang, PPT itu penindakan penindakan terhadap terorisme, kan itu kan, Pak ya. Nah, artinya setiap
transaksi keuangan itu pasti harus bisa dilacak dari mana sumbernya. Ya, ini ya. Jadi kaitannya ini, Pak. Ya. Selingkuh ini juga ada, Pak. Ya, selingkuh ini bahaya, Pak. Ya, jadi banyak motif-motif digunakan untuk hasil pencucian uang, hasil dari selingkuh ya. Ini uang haram ya, uang haram. Digunakan untuk mendanai suatu tingkat kejahatan misalnya begitu, atau menyamarkan tujuan sebenarnya dimasukkan ke bank. Nah, ini bank harus aware, dalam hal ini BPR harus aware. Terus kita lihat, Pak, nah, BPR menghadapi risiko apa sekarang? Ada risiko operasional yang tadi kita sudah bahas, ada risiko likuiditas, ada risiko kepatuhan, ada risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko pasar. Ini yang berkaitan dengan anti pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, dan penindakan terhadap terorisme. Ya, biasanya terorisme itu gunanya kan mereka butuh dana, Pak. Kalau teroris, Pak, ya. Mereka butuh dana, dan dananya itu di asetnya dipecah-pecah biasanya di beberapa bank, tidak hanya di satu bank. Motifnya begitu, Pak. Modusnya begitu. Ya, itu tadi ya. Ada risiko reputasi, ya. Itu yang nempel, risiko yang nempel. Terus ini, Pak. Ya. Tidak pidana pencucian uang. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, ini Pak, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, ini tujuannya pencucian uang itu, Pak ya. Tadinya apa? Menempatkan, terus mentransfer, terus dialihkan, Pak. Wujudnya sudah berubah, membelanjakan, ya, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, ini modus-modusnya, Pak. Membawa ke luar negeri, mengubah bentuk investasinya dirubah, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang dijatuhnya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas, ya, tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Nah, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana huruf A di atas. Kata di atas itu yang tadi pencucian uang juga. Nah, kita teruskan aja, Pak. Metode pencucian uang itu ada motifnya seperti ini: buy and sell conversion, membeli dan menjual, mengkonversi, merubah bentuk dari proses transaksi jual beli. Offshore conversion, offshore itu dari luar negeri, merubah bentuk dari dana-dana dari luar negeri, Pak. Dan legitimate business conversion, itu berkaitan dengan konversi bisnis-bisnis yang sudah dihalalkan. Itu metode pencucian uang, modelnya seperti ini, Pak. Nah, ini tadi saya tahapan money laundering seperti ini, Pak. Ya, menempatkan dulu di bank. Ini kan berarti uang haram nih, Pak. Ya. Terus layering memecah-pecah, Pak. Di salah satu bank, dipecah lagi di bank lain, akhirnya nggak bisa kelacak. Ya, tidak dalam satu bentuk rekening. Pecah-pecah, ada deposito, ada treasury, itu macam-macam. Ya. Terus diintegrasikan bagi wujudnya biasanya dalam bentuk barang-barang mewah. Banyak kasus ya, Pak, di Indonesia tentang pencucian uang, Pak. Masih ingat, Pak ya? Banyak kasus ya, Pak ya. Oke. Nah, ini modusnya ini, Pak. Smurfing, structuring, U-turn, banyak, Pak. Modusnya ini. Barter, underground banking, ya. Penggunaan pihak ketiga, mingling, penggunaan identitas palsu, banyak sekali, Pak. Nah, tujuannya untuk ini semua, Pak. Apa? Menggunakan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana berbeda dan tidak pidana pencucian TPPU, namun demikian keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana. Ya. Maka dari itu sebetulnya program ini sudah berjalan dan sekarang sudah dibekali oleh OJK berbasis risiko, Pak. Risk Based Approach, RBA, pendekatan risiko. Ini, Pak, pentingnya ini, Pak. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Tugasnya, Bapak. Fungsi kepatuhan terhadap regulasi itu sangat penting untuk pencucian uang. Hati-hati, Pak.
Kemudian kebijakan dan prosedurnya harus jelas, sisdurnya. Pengendalian internal tetap, itu tadi yang saya katakan ada risiko-risiko yang nempel. Ya, risiko reputasi, terutama reputasi. Jadi begitu bank ini kena kasus, misal transfer dana dari asing dan itu hasil dari pencucian uang dari PPATK sudah dikasih sinyal, bank itu turun otomatis tingkat kesehatannya diturunkan oleh OJK, statusnya diturunkan. Berarti bank ini mengalami apa? Reputasi ya. Ya, reputasi ya. Itu ya. Nah, maka dari itu perlunya Pak, di tempatnya Bapak, pelatihan tentang PPT. Sudah pernah Pak? Sudah pernah Pak? Sudah, Pak. Sudah pernah Sudah. baca. Sudah. Oh, sudah ya. Oke. Nah, ini yang prosedur-prosedurnya semua ya. Pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang itu mulai dari CDD, ya. Customer due diligence, gitu Pak ya. Penata-usahaan dokumen, pemindahan dana, penutupan hubungan pengelolaan transaksi, ya. Penentuan mengenai beneficial owner, ini tentang status kepemilikan hartanya itu dari siapa. Makanya kalau misalnya ada investor mau mengambil alih BPR, Pak, biasanya yang ditanyakan fit proper dengan OJK itu adalah dia sebagai beneficial owner, artinya pemilik harta itu dapatnya dari mana. Itu yang prosesnya dokumen ya, main dokumen dengan OJK biasanya. Ya, terus kemudian ketentuan mengenai area berisiko tinggi, ya, berisiko tinggi. Ya. Pelaksanaan CDD yang lebih sederhana ini contohnya seperti itu. Nah, ini sekedar penjelasan tentang, ini sebetulnya materi lama saya, Pak, waktu tahun 2000, ya sekitar 2017, Pak. Nah, ini yang saya buat sendiri, Pak. Jadi waktu itu saya senang buat skema, Pak. Saya senang buat skema. Jadi di sini ada emerging risk challenge, adalah kondisi di mana kita mengalami tekanan-tekanan risiko, Pak. Itu dari negara maju, ya, Pak ya. Nah, terus kemudian kita sebagai lembaga keuangan atau financial institution itu punya tindakan preventif. Ya. Dalam hal ini dilakukan oleh OJK, Pak. Ya. Nah, kemudian OJK berkaitan dengan auditor. Auditor berkaitan dengan risk-based internal audit dan tadi yang kita tadi bahas tentang apa? ERM tadi, Pak, yang template Excel itu ERM, Pak, Enterprise Risk Management. Ya. Hasil dari COSO atau COCO BESO 2. Itu kalau perbankan seperti itu. BPR masuk ke situ, ranahnya itu. Ya. Terus kita melakukan risk mitigasi, pendekatannya dengan pendekatan risiko. Contohnya seperti ini, Pak. Ya. Nah, ini yang akan kita kerjakan nantinya pada saat kita membentuk unit-unit kepatuhan untuk pencucian uang. Ini trace-nya seperti ini. Anti money laundering itu ya, anti central terrorism, CTF ini ya. Ini seperti ini, Pak. Ya, sampai dengan model seperti ini. Nah, ini risk-based approach-nya seperti ini, Pak. Ya, kita nanti pakainya RBA. Nanti saya tunjukkan kepada Bapak RBA. Ini tadi filenya sudah dapat ya, Pak ya? Sudah ya? RBA, saya carikan. Nah, ini. Bisa lihat, Pak? Nah, ini Pak, penguatan pengawasan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau PPT. Konsep pengawasan program akuntif berbasis risiko. Berbasis risiko atau risk-based. Ya. Sudah mulai tahun 2018, jadi program RBA, jadi pendekatan berbasis risiko untuk APO PPT itu diluncurkan tahun 2018, Pak. Ya. Nah, ini modelnya seperti ini, Pak. Bapak hanya sekedar tahu aja, ini bukan training pencucian uang ya, Pak. Jadi saya tidak bahas detail terlalu dalam ya, Pak ya. Ya. Ya.
Ini pendekatan dari OJK. Seperti ini contohnya. Risk-based approach berdasarkan rekomendasi FATF. Ya, seperti ini, Pak. Ya, mungkin ada waktu nanti Bapak bisa membaca. Ya, kaitannya dengan mitigasi risiko tetap ya, Pak ya. Dengan CDD ya, CDD Customer Due Diligence gitu ya, Pak ya. Nah, ini yang penerapannya untuk RBA di sektor jasa keuangan, termasuk BPR. Nah, ini PUJK-nya ini tahun 2017. Nah, ini ya. Perusahaan jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, memahami risiko tidak pidana pencucian uang dan atau tidak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara dan area geografis, Pak. Jadi terkait dengan person nasabahnya, negaranya dari mana dan area geografis. Jadi ini tahap-tahapannya seperti itu, Bapak. Contohnya seperti itu. Tetap sama, kita pakai ada penilaian risiko yang tinggi merah dan risiko rendah yang hijau. Ya, ada low, medium dan high. Nah, ini seperti ini contohnya, Pak. Regulasinya seperti ini. Regulasinya seperti ini. Jadi nantinya kalau nanti berkaitan dengan APU PPD pencucian uang, ya, itu berkaitan dengan unit operasional, Pak. Ya, risiko operasional kan ini, Pak. Dan akan berkaitan dengan risiko apa? Reputasi. Otomatis kalau bank sudah kena kasus pencucian uang, reputasinya kan turun, Pak. Menurun apa? Reputasinya menurun. Ya, reputasinya turun. Ya, otomatis itu, Pak. Ya. Itu yang kita jaga, jangan sampai, ya mohon maaf, jangan sampai itulah terjadi kasus-kasus yang tidak kita inginkan, Pak. Itu ya, Pak ya. Ya, selama ini kalau Bapak melihat BPR itu rawan nggak dengan anti pencucian uang, menurut Bapak? Di tempat kami sepertinya belum pernah ada kasus gitu. Ya belum ada kasus, karena BPR hanya melayani transaksi-transaksi yang sifatnya lokal, Pak ya. Ya, kayak pembayaran internasional nggak boleh, terus dia tidak boleh menerima dana-dana dari luar, ya. Atau penempatan dana dari asing nggak boleh gitu, Pak. Jadi masih level aman, tetapi potensinya ada, Pak. Potensi ada. Ya, biasanya dibuang ke BPR, Pak. Karena BPR juga butuh dana, gitu kan ya, dana masuk. Nah sekarang hubungan dengan PPATK, Pak. PPATK itu ya tindak ya pejabat yang berusaha untuk mengawasi transaksi keuangan. Itu harus ada laporan dari PPATK. Ya. Oke, saya carikan lagi tentang materi tentang Bapak sudah melihat ini belum ya? Peta risiko perbankan. Kita kembali ke manajemen risiko lagi, Pak ya. Berarti pencucian uang itu termasuk risiko ya, Pak ya? Risiko, Pak. Ya, risiko operasional dan risiko reputasi, Pak. Reputasi. Ini ada, Pak. Filenya ini ada, Pak? Ada, Pak. Ini ada ya. Peta manajemen risiko perbankan. Tapi supaya Bapak tahu saja, Pak. Jadi kita punya mapping tentang manajemen risiko perbankan. Seperti ini, Pak. Ruang lingkup dan peraturan, ruang lingkup risiko dan peraturan perbankan ini cabangnya kemana-mana ini, Pak. Ya. Ada risiko pasar, ada risiko operasional, risiko kredit, terus kemudian risiko apa? Kalau Bapak sebutkan ada berapa risiko, Pak? Delapan, 9. Sebetulnya ya BPR yang paling utama ada 4 risiko yang kena, ya. Risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan. 4 ya. Minimal itu dulu, Pak. Ya, di sini di breakdown lagi risiko operasional dipecah lagi ada risiko bisnis juga, risiko strategis, risiko reputasi maksudnya.
kesalahan operasional akan berakibat pada risiko bisnis, berakibat pada risiko strategis, berakibat pada risiko reputasi. Ya. Nah, ini sebagai contoh evolusi manajemen risiko perbankan ya tadi berdasarkan dari perkembangan Bristol II itu Pak. Bristol II. Ya. Kebutuhan modal inti BPR itu juga akan mempengaruhi manajemen risiko BPR Pak. Ya. Ada risiko pasar, risiko treasury. Kalau BPR tidak masuk ya, risiko suku bunga masuk Pak, sebetulnya. Risiko suku bunga masuknya ada risiko suku bunga. Risiko nilai tukar rendah. Ya. Ya. Contohnya, ini ada cakupan risiko kredit, contohnya apa? Macam-macam ini Pak. Ya. Ya, ini sebagai gambaran bahwa manajemen risiko itu bisa dipetakan. Manajemen risiko bisa dipetakan. Nah, sekarang kalau kita lihat penerapan tata kelola di BPR itu menurut Bapak lebih penting mana Pak? Di lembaga jasa keuangan atau lembaga jasa non keuangan menurut Bapak? Di lembaga jasa keuangan. Untuk tata kelola di lembaga jasa keuangan. Alasannya kenapa? Tata kelola ini sangat menentukan ini terhadap setiap tingkatan pekerjaan. Ada aturan bisa jadi acuan begitu Pak. Setiap tingkatan. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan karena lembaga keuangan itu risikonya paling besar Pak. Jawabannya itu Pak. Daripada lembaga non jasa keuangan. Ya Pak ya, tata kelola itu sangat krusial Pak. Karena kemarin saya bilang sama Bapak bahwa kayak kita dikasih imun itu loh Pak. Potensi kena virusnya itu lebih rentan dengan lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan daripada lembaga non keuangan. Kenapa? Karena masalah trust Pak, kepercayaan. Betul Pak ya. Yang paling ditakutkan oleh perbankan itu besar kecilnya modal dan total aset tidak menjadi ukuran Pak. Sama sebetulnya. Adalah risiko reputasi Pak. Betul Pak ya. Selama orang sudah nggak percaya sama bank, akhirnya terjadi apa Pak? Otomatis kan penarikan dana besar-besaran Pak di bank. Pada depositnya pada ngambil semua Pak. Ya Pak. Yang klaim semua, depositonya diklaim semua. Ini padahal sumber nyawanya perbankan dari dana pihak ketiga. Terutama BPR Pak. Nah ini yang harus kita pikirkan ke depan Pak. Tantangan BPR semakin berat. Tantangan BPR semakin berat. Kalau tantangan BPR semakin berat, berarti kompetensi untuk tata kelola ini semakin harus dipahami, Pak. Terutama bagi pemangku kepentingan, gitu Pak. Ya, terutama bagi pemangku kepentingan. Nah, kalau dari saya, seharusnya BPR harus aware dulu tentang manajemen risiko. Jadi sebetulnya mau bobot dari materi tata kelola ini paling besar di manajemen risiko. Gitu Pak. Ya. Oke, ada materi lagi yang mau saya share ke Bapak. Tadi yang berkaitan dengan ada studi kasus Pak ya. Sebentar, saya ada studi kasus. Nah, ini kelihatan Pak? Oke Pak, sudah. Kelihatan Pak Ron. Ya, ini pembahasan saya yang terakhir. Karena kelihatannya sudah materi sudah secara teori sudah saya masukkan, cuman sekarang banyak. Mungkin saya pasar itu ya, tapi sebelum itu kita masuk ke kasus ini, contohnya kayak kasus ini. Ya, evaluasi penerapan. Jadi ini sebagai suatu riset Pak, penelitian tentang penerapan GCG pada BPR PD, BPR 1. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sih di dalamnya Pak? Kita lihat di ini ya. Bahwasanya ini usaha bank melenceng sejauh
jauh dari hakikat dasarnya. Bank tidak lagi menjadi lembaga intermediasi atau penghubung antara orang kaya dan yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan juga lebih mementingkan keuntungan sesaat. Saya garis bawahi di sini adalah keuntungan sesaat. Ya, bentar. Keuntungan sesaat ketimbang menyalurkan kredit ini, Pak. Lebih banyak untuk kemakmuran bangsa. Berarti kalau kita ngambil kesimpulan keuntungan sesaat berkaitan dengan apa? Peluang tadi, Pak. Betul ya? Kalau kita berbicara tentang risiko tadi kita berbicara tentang apa? Peluang. Paham, Pak? Ya, peluang. Jadi peluang yang salah, gitu loh, Pak. Nah, per Oktober 2007 total dana masyarakat yang diimport perbankan nasional mencapai ini tahun 2007, Pak. Contohnya, sekarang jelas sudah semakin besar. Karena apa? Saya katakan kemarin kepada Bapak, dalam kondisi krisis ini banyak orang menyimpan dananya di bank daripada menggunakan dananya. Harapannya, Pak, tingkat investasi pertumbuhannya naik. Kenyataannya tidak. Karena bank ini mengelola uang, Pak, berjualan uang, kan begitu. Ya, cari uang, narik dana, dan menempatkan dana, berarti berjualan uang. Gitu, Pak. Nah, sekarang kalau kita lihat, investasi di Indonesia masih seperti apa, Pak? Menurut Bapak? Setelah krisis ini gimana, Pak, investasi di Indonesia? Sepertinya sudah mulai ini, Pak. Kalau dari data-data BPS itu sebetulnya belum bagus, Pak. Masih turun, Pak. Masih menurun, Pak. Jadi kalau kita melihat bahwa sekarang potensi untuk orang untuk pinjam kredit itu masih berat. Lebih baik mereka nyimpan uang di bank. Jadi otomatis secara fakta BPR sekarang atau perbankan mengalami over liquiditas. Over liquid itu berarti beban, Pak. Ya, beban. Over liquid itu berarti beban. Bank harus memberikan kewajibannya untuk memberikan apa? Return atau pendapatan keuntungan bagi nasabah. Kan begitu. Sampai di sini jelas, Pak, ya? Konteksnya jelas. Nah, ini Pak, keuntungan sesaat, Pak, ya. Nah, dengan berbagai macam alasan perbankan malah menempatkan ini, Pak, sebagai ini, Pak, fenomena ini, Pak, sebagian besar dana tersebut pada suatu praktik yang sejatinya hanya menjadi beban bagi perekonomian negeri ini, Pak. Jadi dia banyak masuk di antar bank aktiva daripada menyalurkan kredit. Jadi aktiva produktifnya enggak bagus, Pak. Di perbankan kan ada aktiva produktif. Aktiva yang dibobot dengan risiko, aktiva yang menghasilkan profit, yaitu kredit. Aktiva produktif. Sekarang kondisinya aktiva produktifnya turun semua. Kenyataannya mereka cari aman aja. Asal mereka tetap bisa menjaga likuiditas. Ini yang salah. Karena banyak penempatan di mana ternyata di SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Nah ini, ya. Di satu sisi, ini kan judulnya tadi apa, Pak? Evaluasi penerapan apa? GCG, Pak. Gunanya apa sekarang GCG begini? Coba kita lihat, Pak. Di satu sisi banyak dana berlebih negeri, banyak dana berlebih. Ya. Namun pada saat bersamaan banyak pula orang yang menjadi miskin karena tak bisa meminjam modal untuk usaha. Sebetulnya dananya itu ada, Pak, di perbankan, Pak. Tapi tidak dipakai sama bank untuk meluncurkan kredit. Padahal banyak orang butuh modal kerja. Ironis sekali, Pak, ya. Fakta ini, Pak. Oke, saya lanjutkan aja. Namun pada saat bersamaan banyak pula orang yang menjadi miskin karena tidak bisa meminjam modal ini, Pak, ya. Jadi dana berlebihan di bank, ironisnya banyak orang yang tidak bisa pinjam uang di bank untuk modal usaha. Karena tadi terlalu prudent itu tadi, Pak. Apa, Pak? Terlalu prudent, terlalu hati-hati. Akhirnya peluang nggak diambil. Karena apa? Tidak berjalannya fungsi mitigasi risiko. Jelas, Pak?
Bapak mungkin ada pemahaman ya, Pak? Sudah saya jelaskan, Bapak paham? Ya ini hukum ekonominya begitu, Pak. Bisnis bank itu begitu. Ini fakta dari hasil riset. Ya, fakta lain menunjukkan perbankan merupakan salah satu industri yang level keuntungan terbesar, Pak. Mana ada bankir miskin, Pak? Tidak ada. Rakyat miskin banyak sekarang. Maaf ya, Pak ya. Ini fakta, Pak. Jadi tadi saya sampaikan pada Bapak, kalau kita berbicara tentang GSG harus ada transparansi. Pak. Pilar yang pertama T, Pak, transparansi. Tidak bisa ditutupi. Tidak bisa ditutupi. Harus ada transparansi. Kalau tidak ada transparansi, tidak akan terjadi apa-apa. Halo? Kurang jelas, Pak. Suaranya mohon maaf. Kalau tidak ada transparansi, maka tidak akan terjadi apa-apa. Akuntabilitas. Akuntabelnya tidak ada, Pak. Kan tarif ya, Pak ya. Transparansi, akuntabilitas, responsibility, independent, fair. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa akuntabel, Pak. Kalau tidak ada transparansi. Apa yang diukur, Pak? Nggak ada. Nggak perlu pengukuran malah, Pak. Iya, Pak ya. Nggak perlu diukur. Udah biarin aja. Itu kan urusannya dia. Gitu loh, Pak. Ini loh, Pak. Ya. Fraudnya di situ, Pak. Apa jelas ya maksud saya? Oke, siap. Ini ya. BPR didirikan berdasarkan ini ya, tentang perbankan. Oke. Sekarang ada undang-undang PUJK terbaru tentang usaha BPR. Nanti saya kasihkan menyusul aja, Pak. Lewat email saja, Pak ya. Dalam undang-undang tersebut secara tegas disebut bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Ada BPR konvensional dan BPR syariah, Pak ya. Dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam nilai, Pak. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak boleh, Pak. Contoh jasa lalu lintas pembayaran apa, Pak? Transaksi giro, giral. Giro tidak boleh, Pak. Ya. Terus pembiayaan LC, Pak, ekspor import itu tidak boleh, Pak. Ya, saya sering memberikan materi tentang LC. Ya. Dengan Kanaka ini pernah saya memberikan materi tentang LC, pernah. Letter of credit pernah. Ya, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Jadi artinya BPR sudah dibatasi ruang geraknya, Pak. Oke. Nah, kegiatan usaha BPR terutama ditujukan apa, Pak? Untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pada awal mulanya, Pak. Tapi sekarang, Pak, gimana, Pak? Di kota, Pak. Sudah masuk ke kota. Tapi bukan hanya masuk ke kota, kreditnya sekarang ekspansi layanan kreditnya kemana saja? Kredit modal kerja, kredit ada KTA ya, kredit tanpa agunan, Pak ya. Kredit pegawai, kan itu, Pak ya. Jelas, Pak ya? Jelas. Ya, jadi sudah tidak bisa pedesaan lagi. Tapi kitohnya, Pak, kitohnya harusnya, Pak, dia melayani pedesaan. Namanya aja bank penyedot rakyat, Pak. Rakyat itu ada di desa paling banyak. Ya, ini kembali ke citranya ya. Ya. Nah, bentuk hukum BPR dapat berupa PT dan perusahaan daerah maupun koperasi, Pak. Koperasi bisa, kan ada koperasi simpan pinjam ya. Itu sama, usahanya dengan BPR sama, tapi badan hukumnya koperasi. Ya, Pak ya. Nah, perkembangan industri BPR saat ini sangat pesat, Pak. Dalam hal ini tahu dulu, Pak ya. Nggak apa-apa, ini sebagai gambaran saja. Seperti halnya di Provinsi Riau. Wah, Kepri, Pak. Kepulauan Riau sudah terdapat 27 unit BPR. Jadi tingkat persaingannya pada waktu itu sudah semakin ketat. Di mana 6 BPR berbadan hukum sebagai perusahaan daerah dan 21 BPR berbadan hukum sebagai PT swasta. Ya. Ini kita ngambil contoh sampel di Kepri, Pak, Kepulauan Riau. Bapak lihat sekarang potensi di Kepulauan Riau seperti apa, Pak? Saya punya klien di sana, Pak. Dan di sana pertumbuhan investasinya besar, Pak. Terutama di Bintan, Kepulauan Riau di Bintan itu pertumbuhan investasinya cukup besar. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan ya itu tadi sebetulnya BPR itu mencari peluang ladang-ladang di mana dia bisa menarik keuntungan di situ. Dengan cara bagaimana? Menyalurkan kredit. Entah itu kredit sindikasi, kredit kelompok, maupun kredit modal kerja.
Nah, sekarang kan berarti meninggalkan citra desanya, Pak. Kan begitu, Pak ya. Tadi Bapak mengatakan ke perkotaan. Padahal risikonya lebih tinggi di kota daripada di desa. Iya, Pak ya. Betul kan? Sebetulnya itu kelebihannya seperti itu. Ya. Karena kompetisi bisnisnya semakin ketat di kota daripada di desa. Jelas Pak ya? Nah ini kan harus dipahami oleh top manajemen, Pak. OJK pasti kejar ke sana, Pak. Pada saat nanti fit proper, pasti dikejar sama OJK ke sana. OJK pasti punya beban untuk menilai kompetensi dari calon direksi, calon dewan komisaris, apakah visinya betul untuk UMKM. Nah ini Pak yang menjadi bobot, Pak. Ya, pasti ada klausul-klausul pertanyaan itu yang kemarin saya tunjukkan fit propernya ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan nanti yang harus diisi karena berkaitan dengan itu pasti. Nah, karena itu pemahaman tata kelola ini yang tadi saya sampaikan pada Bapak paling tidak harus kuat dulu Pak sebagai basic ya, sebagai basic untuk Bapak, mohon maaf Bapak untuk bisa achievement progres yang di atas. Nah, itu tadi saya kembalikan itu tadi ya. Apa Pak? Ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR ini tadi ya sudah ya. Nah, perkembangan BPR itu sangat besar di Kepri. Contohnya waktu itu Pak, kita ambil data paling lama 2011 waktu itu. Kita kan sudah lama sekali data. Tapi kalau kita lihat sekarang perkembangannya sudah semakin tinggi lagi. Kalau di Kepulauan Riau, di Kepri itu sudah saya punya data dari Statistik Perbankan Indonesia SPI di Kepulauan Riau Bintan. Itu dari Bank Indonesia, Pak. Sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya datanya sudah valid sama BPS setempat. Itu prospeknya bagus, Pak. Sekarang banyak investor asing masuk ke Bintan, Pak, ke Kepulauan Riau, Pak, Kepri. Ya, jadi ini orang gede-gede semua, Pak. Waduh, dananya gede-gede T, Pak. Sudah triliun, Pak. Bukan miliar lagi, Pak. Ngeri, Pak, dananya, Pak. Dia mau membangun kota mandiri, Pak, di Bintan itu, Pak. Saat ini sudah saya, kebetulan ada klien di sana, Pak. Nah ini kalau kita ngambil kesimpulan sebetulnya potensi bisnisnya untuk UMKM bisa tergarap kalau BPR bisa mencari peluang. Nah ini yang berkaitan dengan penguatan strategi bisnis berbasis risiko. Gitu Bapak. Tidak semua bisnis akan mendatangkan manfaat atau nilai bagi BPR. Kemarin saya sudah sampaikan Bapak ya, lebih baik BPR bernilai daripada profit tinggi tapi tidak punya nilai gitu Bapak. Suatu saat terjadi fraud, otomatis kan dia dijual rendah, Pak. Ya kan, Pak ya. Dijual rendah, paling dibeli sahamnya, yang lainnya dirombak semua, strukturnya dirombak semua. Nah ini yang menjadi apa ya dasar pemikiran kita selama ini sebagai konsultan dan juga saya sebagai trainer, Pak, melihat bahwa hati-hati masalah risiko, Pak. Betul, risiko adalah peluang yang tadi kita sepakat ya, Pak ya. Tapi harus diukur ya, akuntabel itu tadi. Dan awalnya dari transparansi. Sehingga tidak ada yang dirugikan, fairness. Ya, tarif itu kan F terakhir kan fairness itu, jadi tidak ada yang dirugikan, tidak boleh itu. Itu betul-betul prudent. Ya, jadi betul-betul konsep kehati-hatian artinya tingkat kesehatan banknya tetap harus dijaga, TKS-nya tingkat kesehatan banknya tetap harus diperhatikan. Nah ini yang menjadi dasar kenapa kok GCK perlu, Pak. Ya. Nah ini kenyataannya di sini, Pak. Pada data tahun itu ya. Ini permasalahan yang dihadapi oleh BPR pada saat itu, BPR PD, BPR Sari Madu, itu ya permasalahan kenal ya. Tingginya apa Pak? NPL, ya diindikasikan banyaknya kredit macet, ya, yang disalurkan PT BPR di Provinsi Riau. Permasalahan kedua adalah masih rendahnya nilai LDR. Kemarin saya sampaikan kepada Bapak, loan to deposit ratio itu apa? Indikator apa Pak? Indikator fungsi intermediasi perbankan (LDR). Permasalahan kedua adalah masih rendahnya nilai LDR, yaitu berada di bawah 80%. Harusnya minimal 80% menurut aturan OJK. Itu dikatakan sehat. Ada rasio intermediasi. Kalau kita bicara rasio tingkat rasio kesehatan bank, ada salah satunya LDR. Sehingga mengindikasikan menurunnya apa? Jumlah tabungan masyarakat yang dapat dijalankan oleh pihak BPR. Ya, itu ya. Jadi artinya penyerapan dana masyarakatnya masih rendah.
Kalau penyerapan dana masyarakat rendah, otomatis penempatan dana dalam bentuk kredit juga akan rendah. Ya. Itu tadi. Terus rendahnya nilai apa? ROA, return on asset, yang mengindikasikan rendahnya tingkat pengembalian aset. Ini masih rendah. Indikator-indikator strategisnya ini kelihatan bahwa itu belum tercapai. Nah, permasalahan lainnya yang dihadapi oleh pengelolaan PD BPR Sarimadu adalah dalam pengelolaan manajemen seperti masalah apa? Kualitas SDM. Nah, ini penting, Pak. Nah, yang kemarin saya sudah sampaikan tentang rumah itu bukan kapal ya. Rumah itu ada apa? Fondasi, ada pilar, ada SDM ada di mana, Pak? SD di fondasi. Hati-hati masalah digitalisasi atau branch banking system atau layanan keuangan tanpa kantor itu kan dijadikan digital, Pak. Kualitas SDM itu menjadi esensi dasar, Pak, untuk kita menjalankan bisnis BPR dengan konsep kehati-hatian. Kan begitu, Pak. Itu ternyata kualitas SDM-nya masih rendah. Dibandingkan bank umum masih jauh, Pak, BPR, Pak. Apa paham ya, Pak ya? Jadi perlunya apa sebetulnya, Pak? Peningkatan kualitas SDM. Nah, karena kebanyakan penerimaan karyawan dari PD BPR perusahaan daerah, Pak. Tapi sekarang PD sudah menjadi PT Perseroda, Pak. Bapak sudah tahu kebijakannya kan? Waktu itu terjadi merger kan, Pak ya? Semua perusahaan daerah menjadi PT Perseroda, diswastakan. Jadi artinya apa, Pak? Sahamnya tidak bisa dikuasai mayoritas oleh Pemda, tapi ada kesempatan pihak swasta bisa masuk, non Pemda bisa masuk. Jadi nanti PT Perseroda BPR titik-titik gitu, Pak. Kalau dulu kan PD BPR titik-titik. Terus, Pak ya? Ya, ini ya, permasalahannya dihadapi adalah pengelolaan PD BPR rendahnya apa, Pak? Kualitas sistemnya. Kira-kira faktor kenapa, Pak? Rendahnya kualitas SDM? Kalau menurut Bapak, kualitas SDM BPR di BPR rendah itu kenapa, Pak? Ya, Pak, kurang jelas, Pak. Mohon maaf, Pak. Sejak awal rekrutmen Pak. Kemudian penekanan terhadap konsisten dan komitmen dalam menjalankan tugasnya sesuai mengatakan lagi dengan top manajemen melalui tata kelolanya, Pak. Nah, ya, begitu, jadi Pak. sebetulnya jawaban Bapak sudah mendasar itu. Sebetulnya yang dulu terjadi kan data tahun 2011, Pak. Belum adanya uji fit and proper dan uji kompetensi, Pak. Nantinya, Pak, semua SDM BPR itu harus uji kompetensi. Tidak hanya top manajemen tapi middle manajemen. Ini bagian daripada untuk meningkatkan apa? Kualitas, Pak. Ya, kualitas SDM. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kita kok bikin nanti prudensial banking-nya juga semakin, fungsi intermediasi LDR-nya juga semakin naik. Itu peran dari pengawasan di Dewan Komisaris sangat penting, Pak. Sangat penting. Saya katakan sangat. Tidak hanya sangat, Pak. Sangat penting. Itu, Pak ya. Pak Abdul, nanti mungkin 10 menit boleh break ya. Nanti ya 10 menit. Kita sebentar lagi break dulu. 10 menit lagi kita mulai ya. Jadi sebelum kita break, tadi yang saya sampaikan, yang saya garis kuning ini, sebetulnya itu yang menjadi esensi, Pak, PR kita untuk tata kelola. Ya, Pak. Ya, Pak ya. Itu PR kita. Nah, saya lanjutkan sedikit, karena banyaknya penerimaan karyawan pada saat itu, contoh ya, pada PD BPR Sarimadu yang tidak diumumkan. Nah, ini, Pak, tidak ada transparansi, Pak. Ini fakta ini, Pak. Ini berdasarkan hasil riset ini. Sehingga tingkat kompetensi karyawan menjadi apa? Tadi Bapak katakan pada saat rekrutmennya bermasalah. Benar. Ya. Dan kebanyakan karyawan memiliki apa? Lah ini, Pak. Nggak boleh.
Saya punya ponakan, tak masukin ponakan saya gitu. Atau lebih parah anaknya sendiri. Ya. Itu tidak boleh, Pak. Konflik of interest terjadi, benturan kepentingan dengan pihak yang tidak ada kaitan dengan keluarga. Nah, ini yang menjadikan banyak titipan loh. Istilah gitu ya, aku titip ya. Titipan. Itu banyak di BUMN biasanya. Ini BUMD, Pak. Nah, karena itu sekarang jadi PT Perseroda. PT, Pak. Jadi undang-undang PT itu cocok untuk tata kelola, bukan perusahaan daerah. Tidak bisa jalan, Pak. Jadi pada waktu itu BPR, mohon maaf, 2015 waktu awal saya mendampingi tentang GCG, Pak ya, tentang GCG 2015. Itu pada saat itu masih ada PD BPR atau PD BPR BKK, Pak. PD BPR BKK atau PD BPR saja. Tata kelola nggak jalan, percuma, Pak. Karena tata kelola cocoknya untuk PT, perseroan terbatas. Jelas, Pak ya? Sehingga nanti BPR yang koperasi juga tidak bisa, karena koperasi tidak boleh berbentuk PT. Koperasi tidak bisa jadi BPR. Kenyataannya sekarang koperasi masih jadi banyak BPR. Jadi artinya bajunya BPR tapi dalamnya koperasi, Pak. Jasnya BPR tapi dalamnya ini koperasi. Salah, Pak, tidak boleh. Ya. Benturan kepentingan. Ya tadi masalah Bapak, sistem seleksi karyawan yang tidak transparan ini. Tadi Bapak katakan sudah benar. Maka mengakibatkan Bapak banyak karyawan tidak menguasai. Nah ini Pak, tidak menguasai pekerjaan dengan baik. Ya, kita rehat dulu Mas Abdul. Boleh, Pak Arno. Di sini pukul 14.39. Ya. 10 menit saja, Pak Arno. Ya, 10 menit aja. Habis Oke. itu kita selesaikan nanti materi ini aja, kasus. Habis itu kita buat kesimpulan nanti biar ada feedback dari beliau ke saya. Habis itu tak serahkan Mas Arno untuk closing. Ya. Oke, siap-siap. Oke, Mas Rehat, Pak Arno. Ya, oke. Pak Sarif, kita istirahat dulu ya, Pak. Siap, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak ya. Ini kalau kita lihat potensi-potensi fraud besar ini, Pak Sarif. Ya, jadi potensi fraud sangat besar sekali karena itu tadi masalah rekrutmen juga nggak jelas ya. Ya, mereka tidak melalui proses seleksi yang transparan, gitu ya. Maka dan banyak karyawan yang tidak menguasai pekerjaan dengan baik. Titipan-titipan itu paling banyak. Nah, sekarang dengan kasusnya fraud yang sudah semakin banyak, regulator dalam hal ini OJK sudah semakin ketat. Ya. Nah, hal ini tentunya menggambarkan masih belum baiknya penerapan GCG. Ini masih belum baiknya penerapan GCG dalam pengelolaan Bank PD BPR Sarimadu. Ya. Sebentar, ini data yang kita ambil 2011, Pak. 2011 sebelum tata kelola. Sebelum tata kelola. Ya. Tata kelola keluarnya 2015 ya. Dan peraturan pelaksananya 2016 ya. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Kemudian juga ditemui masih belum terrealisasinya keadilan dan kesejahteraan ini, Pak. Ya. Ini masalah apa, Pak? Remunerasi, Pak. Ini ya, tadi di manajemen risiko tadi ada direktur yang mengundurkan diri, masalah remunerasi. Tapi faktanya ada, Pak, ada. Sudah mau dicalonkan, saya punya mitra, Pak. Jadi direktur utama. Tapi nggak tahu kenapa alasannya terus akhirnya dicaplok sama BPR lain yang mau diakuisisi, Pak. Kita sedang menangani pendampingan untuk akuisisi BPR sekarang, Pak. Nah itu juga gitu fenomenanya, nggak jadi direktur yang mau ditunjuk itu sudah diangkat dengan ketua Dewan Komisaris, ya, komisaris utamanya. Tetapi begitu nggak tahu ada peluang lain, dia pindah ke satu BPR yang menjanjikan dengan dia membangun BPR baru, Pak. Padahal BPR yang lama ini sudah grup dan sudah settle. Nah itu kenapa saya juga tidak tahu. Kasus ya, jadi seperti itu, Pak. Jadi faktanya memang ada. Nah, hal ini terlihat dari besarnya kompensasi bagi para pemimpin. Nah, ini pada waktu itu, Pak. Dibandingkan dengan apa? Nggak imbang, Pak. Harusnya yang disejahterakan itu pemegang saham, tapi yang disejahterakan apa? Direksinya. Ya, ini jelas salah. Ini bagus ini.
kasus ini Pak. Apa Pak? Ini Pak. Ini loh Pak. Gila-gilaan Pak. Kalau saya lihat Pak, mohon maaf Pak. Wih. Memperoleh bonus akhir tahun yang jumlahnya sampai ratusan juta rupiah. Duitnya dari pemegang saham yang harus dibagikan oleh dividen Pak. Tidak dibagikan. Ya kan Pak ya? Itu Pak. Dan itu dana mengendap semua Pak. Idle money Pak. Itu dipakai untuk apa Pak? Ini Pak, bonus. Makanya, maaf kata, sebelum GCG, BPR, wah, kemu-kemu Pak. Kalau orang Jawa ngomong itu gemah lipa lo jinawi. Itu istilah Jawa Pak. Gemah lipa lo jinawi. Jadi artinya lebih banyak menyebutkan dirinya sendiri Pak. Nah ini kecurangan. Ya. Karena tidak ada transparansi dan tidak ada akuntabilitas itu tidak ada pengukuran, tidak ada parameter pengukuran, ya. Itu tidak akuntabel, ya. Tidak bisa diukur. Nah ini ya, melihat permasalahan tersebut maka diperlukan apa Pak? Tata kelola yang baik dalam pengelolaan ini Pak. Dapat menjaga kelangsungan dan meningkatkan kegiatan dan aktivitas. Jadi tujuan memperkaya diri sendiri Pak. Fungsi intermediasi perbankan pasti terganggu. LDR-nya di bawah 80%, Pak. Jelas, Pak ya? Fungsi intermediasi perbankan pasti terganggu. LDR di bawah 80%. Ini menjadi fakta. Ya, seperti permasalahan krisis perbankan, nah ini Pak contohnya, Pak. Di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun, nah ini yang saya ceritakan kemarin sama Bapak, banyak bank dilikuidasi pada saat itu saya kerja di bank di Semarang, Pak. Bank yang likuidasi, Pak. Akhirnya saya kena rasionalisasi peta. Bisa dengan hormat, bukan dengan hormat, ya, karena kondisi ekonomi waktu itu 97. Nah, bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, bukan. Tapi juga diakibatkan oleh apa? Belum apa? Diimplementasikannya GCG dan etika yang tidak ada kode etik, code of conduct yang tadi kita juga pilar-pilar GCG kan ada. Ada infrastruktur, ada soft struktur, termasuk kode etik, termasuk soft structure. Masih ingat Pak ya? Ya. Oleh karena itu usaha mengembalikan kepercayaan ini penting Pak. Bank sudah kehilangan kepercayaan, waduh, reputasi turun Pak. Ya. Usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tindakan yang ini apa? Ini Pak. Satu, ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, compliance, kepatuhan. Dua, konsistensi ya, itu bukan inkonsistensi Pak ya, konsistensi pelaksanaan GCG. Melalui apa Pak? Reward punishment, performance appraisal itu konsisten. Jangan dikenceng di awal karena ditekan sama OJK, habis itu kendor Pak. Biasanya kan gitu orang Indonesia Pak. Kalau ada pemeriksaan SIM, langsung kucing-kucingan sama polisi Pak. Apa ngurus SIM, tapi kalau tidak ada banyak pelanggaran mana-mana. Nah ini kan tidak ada awareness, ya, tidak ada kesadaran. Ya. Dan pengawasan efektif dari otoritas pengawas Bank OJK sekarang. BI kembali kepada Bank Sentral fungsinya, dan the last of the rending resort itu slogannya BI, karena saya sering mengajar BI Pak. Jadi berkaitan dengan semua nanti BI yang mengambil alih kalau sudah tidak terjadi jalan keluar, itu kembali ke BI. Mother Bank ya. Bank Indonesia Mother Bank. Ya, Mother Bank. Jadi artinya kembali ke sana. Tetapi untuk fungsi pengawasan OJK, otoritas jasa keuangan. Ya. Jadi mitranya siapa Pak? Dekom Pak, Dewan Komisaris. Iya. Terus kemudian instrumennya SKAI, Satuan Kerja Audit Internal. Nah, ini di sini ya. Oleh karena pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan ini Pak. Selama ada kepercayaan, reputasi nggak turun Pak. Jadi berkaitan dengan resiko reputasi. Ya. Nah ini loh. Nah ini yang tadi kita bicara. Ya. Gitu. Jadi itu yang menjadi esensi kenapa GCG perlu, tata kelola itu perlu Pak. Ini yang menjadi esensi. Nah, risiko dalam jalannya aktivitas pada BPS ini lebih kompleks
daripada lembaga keuangan, yaitu fluktuasi utang, gagal bayar, kesalahan operasional. Nah, ini juga menuntut para pelaku bisnis keuangan pada BPR Sarimadu lebih prudent, Pak, ya, Pak ya. Hati-hati, termasuk di dalamnya pengawasan apa dan kontrol yang berfungsi baik. Nah ini penting, Pak. Tadi ya satunya fungsi Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan, membantu mengawasi direktur utama. Biasanya satu orang komisaris mengawasi satu orang direksi. Kalau dua komisaris berarti dua orang direksi, Pak. Peraturannya begitu. 1 lawan 1. Nah, ini yang menjadi esensi saja. Jadi kita lihat kesimpulannya aja, Pak. Ini kan dari hasil penelitian, Pak. Ya. Kita nggak melihat membahas tentang penelitian, ya. Tapi kesimpulannya saja. Kesimpulan ya. Dalam melakukan penelitian ini ada penelitiannya, Pak. Untuk mengevaluasi prinsip ini berdasarkan penelitian tersebut, penerapan prinsip transparansinya dulu, Pak ya. Pada BPR Sarimadu telah dilakukan dengan sangat baik, ditandai dengan bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas. Ternyata setelah diterapkan fungsi transparansi itu bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Ya. Penerapan prinsip akuntabilitas telah dilakukan dengan sangat baik, ditandai dengan langsung bertanggung jawab yang jelas dengan masing-masing organ bank selaras dengan visi, sasaran usaha dan strategi bank. Terus kemudian penerapan prinsip pertanggungjawaban, responsibility, ya, telah dilakukan sangat baik, ditandai dengan bank berpegang pada prinsip kehati-hatian. Harusnya begini. Ya. Penerapan prinsip pertanggungjawaban pada BPR Sarimadu telah dilakukan dengan baik, ditandai dengan bank berpegang prinsip kehati-hatian. Nah ini fenomena-fenomena yang bisa kita kerjakan. Artinya kewajaran itu semua yang bisa kita kerjakan. Terus kemudian apa, Pak? Penerapan apa? Prinsip kemandirian telah dilakukan dengan baik, kita ada dengan bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan, independen. Ya. Terus ini, Pak, iklim usaha yang bersih dan sehat dan berusaha untuk menekan perilaku fraud dan prosedur pemberian kredit ditetapkan BMPK tadi yang saya sampaikan, batas maksimum pemberian kredit, ya, dengan prinsip-prinsip ini semua. Nah, itu yang bisa menjadi contoh, Pak, kasus yang bisa saya sampaikan kepada Pak Saribu. Jadi sebetulnya peran GCG itu sangat fondasi, Pak, dan krusial, karena itu tadi pilar. Kita kembali ke sana, pilar. Kalau pilar itu berarti dia menghubungkan antara atap dengan fondasi, itu pilar, ya. Jadi demikian, Pak Saribu. Nah, kalau boleh saya sedikit flashback ya. Saya minta resumenya sedikit dari Pak Saribu sebelum di closing sama Mas Abdul dari Kanaka. Menurut Bapak, untuk kompetensi komisaris itu kira-kira apa yang diperlukan yang bobot yang paling besar, menurut Bapak? Ini kan berkaitan dengan kompetensi komisaris, Pak. Gitu aja, Pak. Ya, silakan, Pak. Menurut saya, Pak, kompetensi yang sangat diperlukan dalam jadi komisaris itu, pertama itu GCG ini, Pak. Kata kelola perusahaan yang baik ini, karena di situ sudah mencakup semuanya. Menurut saya karena cakupannya juga luas, masuk dengan manajemen risiko. Dalam manajemen risiko ini juga kan sudah ada ketahui ada dia alat ukur di setiap bidang gitu, Pak. Nah, makanya yang paling utama pada dasarnya itu tata kelola dan kompetensi di bidang manajemen risiko. Nah, kalau di BPR kita karena masih BPR KU1 masih dengan 4 manajemen risiko yang dipelajari, gitu, Pak. Kemudian merujuk kepada tingkat kesehatan bank. Nah, tentu di sini juga perlu kompetensi dibilang analisa keuangan dan non keuangan. Nah, kemudian saya rasa yang bertiganya aja, Pak, yang paling sering ditanya sebagai komisaris, dan terutama ya seperti saya katakan kemarin, naluri seorang komisaris itu, Pak, dia harus bisa memprediksi itu apa perkembangannya. Nah, terutama di bidang manajemen risiko kredit dan operasional. Nah, ini tuh, Pak. Siap. Ya. Baik, Pak Saribu. Jadi
memang itu krusial Pak, yang tadi Bapak sampaikan itu Pak. Itu benang merahnya di situ Pak. Jadi paling di stressing sama OJK di situ Pak. Ya kan? Artinya kan mereka yang memiliki visi ke depan untuk bisnis BPR tetap sustainable Pak. Dalam arti kata tetap sesuai dengan regulasi, tetapi sasaran untuk ke UMKM masuk Pak. Ini penting Pak. Tadi kan kita kembali ke kitohnya BPR kan. Dengan konsep tata kelola disehatkan BPR, kemudian BPR diberdayakan untuk kembali kepada kodratnya untuk pembiayaan untuk UMKM, ekonomi mikro. Betul Pak ya. Nah ini yang menjadi segmen yang tidak bisa diganggu gugat. Karena Bank Umum juga tidak bisa masuk ke sini. Tetapi karena ranahnya ini masih gray area, abu-abu Pak. Bank Umum masuk. Ya Pak ya. KUR BRI, wah ini. Sudah Pak, sudah. Iya Pak, kalau sudah berbicara KUR. Apa kita ini? Nah kita mau masuk di mana? Nggak bisa masuk. Saya sedih dengan teman-teman BPR karena saya mendampingi BPR jadi konsultannya mulai 2014. Pak. Jadi saya ngambil di sini. Itu Pak, apalagi dengan kredit tanpa agunan itu. Iya KTA itu Pak, kredit tanpa agunan itu. Ya kayak kredit pegawai, kredit kelompok ya Pak ya. Jadi kalau kita ya maaf kata itu tidak memiliki challenge Pak, tidak ya tadi risiko berkaitan dengan peluang Pak. Dan peluang itu pasti berisiko. Kalau kita mengendaki return yang tinggi berarti risiko tetap harus tinggi. Risiko rendah tidak ada Pak. Tetapi yang menjadi permasalahan bisa nggak dimitigasikan gitu Pak, supaya tidak terjadi apa? Fraud. Iya betul. Nah ini kepiawaian dari direktur utama jam terbang dan segala macam ini untuk membaca peluang, tetapi ketajaman seperti mata elang dari komisaris dan perangkat jajan di bawah ini penting Pak. Ya, seperti mata elang Pak. Mata elang itu dari jauh sudah bisa melihat mangsa jarak berapa ratus meter di atas sudah bisa tahu ada mangsa. Itu luar biasa elang. Ya. Dan ini yang harusnya ada night vision ya, visi malam ya. Jadi nggak kelihatan orang yang nggak sadar, nggak aware nggak kelihatan, tapi yang aware kelihatan. Nah, ini mempertajam untuk visi untuk fungsi pengawasan. Ya, kalau dari saya untuk hari ini selama 2 hari ini mungkin itu dulu Pak Pasaribu. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan Pak sebelum kita closing ke Mas Abdul. Mungkin seperti ini Pak. Seperti saya katakan kemarin, basic saya bukan di sini. Betul. Tapi saya ini mau belajar gitu Pak ya. Siap. Jadi nanti dengan ini saya mintakan kepada Pak Abdul nanti untuk memberikan rekaman. Mungkin nanti saya akan buat resume lagi. Ya. Oke, masuk dengan memutar rekaman tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan juga. Nanti akan coba saya jawab dengan detail. Ya. Nah ini menjadi bahan pembelajaran saya. Jadi dan kalau bisa Pak, kalau Bapak berkenan bisa memberikan nomor handphone atau WA Pak. Siap. Boleh Pak. Boleh. Saya izin Kanaka aja nanti lewat Kanaka nanti saya share nomor handphone saya. Nanti ada apabila yang bisa saya bantu untuk saya berikan literasi Pak. Pasti saya bantu. Demikian Pak. Ya, terima kasih atas percayaan. Pak ya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Ya, kalau dari saya itu ya mungkin ada tambahan lagi Pak. Mungkin itu saja Pak. Segala kekurangan mungkin mohon maaf. Sama-sama Pak. Tidak apa-apa. Siap. Dan yang penting terima kasih Pak buat ini pelatihan ini sangat saya respect ya pelatihan karena kebetulan memang cuma saya sendiri pesertanya mungkin lebih ini gitu ya. Antusias Pak. Mohon maaf ya Pak Abdul dari Kanaka ya. Ya siap Pak. Baik. Sudah cukup Pak atau ada lagi yang ingin disampaikan mungkin atau pertanyaan mungkin itu saja Pak. Demikian. Cukup ya itu saja yang nanti bila mana ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh ya Pak ya kita Pak Arno untuk WA ataupun telepon ya dari Pak Pasaribu. Oke. Terima kasih Pak Arno atas materi yang diberikan selama 2 hari ini. Terima kasih kepada Pak Pasaribu yang telah mengikuti training di Kanaka selama 2 hari ini. Luar biasa Pak, bukan basic perbankan tapi mau selalu mengupdate ya Pak ya. Hebat. Ya, hebat sekali Pak, kami apresiasi Pak. Baik, apabila saya ada salah kata maupun perbuatan selama 2 hari ini, saya mewakili dari Kanaka Training mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya Bapak.
apabila Bapak ada kritikan atau masukan yang mungkin mengenai dengan saya, ataupun yang mungkin mengenai dengan materi, ataupun mungkin mengenai dengan Bapak Arno sebagai instruktur, boleh Pak langsung saja dituliskan di form evaluasi yang mungkin form evaluasi sudah dikirimkan dengan tim kami ataupun Mbak Wida. Boleh Pak, nanti bila mana Bapak ada materi-materi lain yang mungkin lanjutan ini ataupun mungkin materi lain, boleh langsung saja chatkan di admin kami ataupun di marketing kami Pak, boleh silakan. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah gimana-gimana, langsung saja Pak dituliskan di apa namanya, dicatkan di sales kami Pak. Baik, untuk informasi Google Drive, link Google Drive sudah ada gambaran Pak. Jadi untuk materi, untuk dokumentasi dan sertifikat serta dokumen-dokumen yang mengenai dengan pelatihan selama 2 hari ini akan kami unggah di Google Drive Bapak. Jadi bila mana Bapak sudah mendapatkan konfirmasi dari tim kami ataupun admin kami, mohon segera di-download ya Pak. Karena untuk durasi Google Drive kita ada durasinya sekitar 1 bulan Bapak. Jadi setelah dapat konfirmasi sudah semuanya diunggah, segera langsung di-download ya Pak ya. Takutnya nanti malah kehapus dari admin kami Pak. Tapi nggak apa-apa, durasi kami sekitar 1 bulan Bapak. Baik. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Pak? Saya rasa demikian saja Pak. Ya, sudah cukup ya Pak ya. Dan selamat menyambut Hari Raya buat Bapak Ibu sekalian. Ya Pak. Terima kasih. Sebelumnya kita foto satu kali lagi Pak untuk yang terakhir kalinya Pak. Boleh. Oke. Fotonya ada ide-ide lain Pak Arno, Pak Pasaribu? Waduh, kurang ide beliau ini. Atau itu satu lagi. Oke, saya hitung ya Pak ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Pak Arno. Terima kasih banyak Pak Pasaribu. Sehat-sehat selalu. Sukses selalu Bapak dan DPR Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.